Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Panata. Dan dalam sesi kali ini kita akan membahas mengenai diplomasi digital. Bagi teman-teman yang tertarik dengan pembahasannya, disimak saja videonya sampai habis. Thank you very much for receiving me. Thank you. As you know, we consider Russia as a great friend, and I would like to continue to maintain and enhance this relationship. Diplomasi digital adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan media sosial untuk melaksanakan tugas-tugas diplomatik. Fungsinya mulai dari menyampaikan kebijakan luar negeri, membangun citra negara, hingga menjalin kerjasama antar negara. Ada banyak contoh praktek diplomasi digital, antara lain: pertama, penggunaan tweet diplomasi. Tweet diplomasi merupakan praktek penggunaan aplikasi Twitter sebagai media diplomasi. Tweet diplomasi ini contohnya seperti Kementerian Luar Negeri Ukraina yang aktif di Twitter untuk menyuarakan narasi mereka dalam konflik yang tengah terjadi di negaranya. Tanks. These weapons and military equipment will later be used to destroy peaceful Ukrainian settlements. However, their preachers call an invasion of Ukraine a holy war. In Russia, the church is an essential part of the military machine. Just look at this mosaic from the main cathedral of their armed forces. It depicts Russia's former defense minister and infamous dictator. They carry propaganda, hiding behind the faith. Priests regularly visit military units, embracing personnel to fight for Holy Russia. So, what kind of Christianity is this? Kedua, kampanye daring atau kampanye online, yakni merupakan kampanye yang dilakukan melalui platform-platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Contoh kampanye online ini seperti yang dilakukan oleh WHO dalam menyebarkan informasi tentang COVID-19 melalui digital platform seperti YouTube dan Instagram. Yang ketiga, ada e-consulate service, yang mana hal ini merupakan salah satu program yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana e-consulate ini memberikan layanan konsuler secara online bagi warga negara yang ada di luar negeri. Penggunaan diplomasi digital memberikan banyak keuntungan, antara lainnya: pertama, akses informasi publik yang lebih luas, lalu keterlibatan masyarakat dalam isu global, komunitas lebih cepat dan hemat biaya, dan citra negara yang dapat dibentuk langsung tanpa adanya perantara. Akan tetapi, diplomasi digital juga menimbulkan sisi negatif, antara lain yaitu adanya potensi penyebaran hoaks dan propaganda digital, adanya potensi serangan siber, dan ketimpangan akses digital antar negara. Selain teknis dan politik, diplomasi digital menghadapi tantangan hukum dan etika yang serius, terutama dalam 3 hal. Yang pertama, 1. Keamanan cyber. Serangan cyber terhadap data diplomatik bisa menyebabkan kebocoran informasi sensitif atau bahkan konflik internasional. Sayangnya, regulasi internasional yang mengatur mengenai cyber warfare masihlah sangat terbatas. Sampai saat ini pun, konvensi yang mengatur mengenai cyber warfare hanyalah konvensi Budapest tentang kejahatan dunia maya. 2. Etika komunikasi dan representasi. Diplomasi digital sering menggunakan media sosial yang informal seperti Twitter ataupun Instagram. Masalahnya adalah belum adanya aturan yang jelas yang membatasi apa saja yang dapat disebut sebagai diplomasi dan mana yang tidak. Sampai saat ini, aturan mengenai etika komunikasi hanya diatur dalam Thailand Manual 200. Yang ketiga, keabsahan tindakan diplomatik digital. Dasar hukum diplomasi yang sering digunakan oleh dunia pada saat ini hanyalah merujuk pada Konvensi Wina 1961 serta Konvensi Wina 1963. Akan tetapi, di dalam konvensi itu tidaklah mengatur mengenai diplomasi digital. Pada saat ini, banyak negosiasi dilakukan secara virtual. Namun, akibat belum adanya aturan yang mengatur konkret mengenai diplomasi digital, ini membuat banyaknya negara
yang belum mengakui keabsahan formal dari perjanjian atau pengakuan yang disampaikan melalui platform digital. Diplomasi digital merupakan bentuk diplomasi baru di abad ke-20 dengan penggunaan teknologi informasi dan media sosial yang baik. Sebuah negara dapat menciptakan citra yang baik di hadapan masyarakat internasional dengan sangat cepat dan efisien. Akan tetapi, menurut saya sendiri, tetap diperlukannya diplomasi secara konvensional, yaitu secara tatap muka, untuk dapat menghindari misinterpretasi atau kesalahpahaman yang dapat terjadi pada saat menggunakan diplomasi digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.